Kalau lu mau berhasil, lu kudu belajar jadi maling. Hey, gue Lutfi Ali Mugni, lu bakal dengerin rangkuman buku Still Like an Artist karya Austin Kleon. Sebuah tutorial cara menjadi maling yang benar. Still Like an Artist adalah buku karya seorang penulis dan ilustrator asal Amerika, Austin Kleon. Memadukan seni visual dan bacaan informatif, buku terbitan 2012 ini berhasil jadi bestseller New York Times. Walau buku ini ditulis sama seniman, tapi gak cuma circle seni yang bisa baca. Selama lu mau menelurkan karya dalam bentuk apapun, buku ini bisa bantu lu. Isinya menegaskan bahwa orisinalitas itu udah gak ada di dunia kreatif. Jadi nggak perlu khawatir lu nyomot ide atau gaya orang lain pas buat karya. Tapi gak sembarang nyomot kalau lu nggak mau dicap plagiat. Lu kudu maling, take over hak miliknya. Dimana lu ngambil ide tapi yang orang tahu ide tersebut benar-benar keluar dari lu. Nah, gimana caranya? Sebelum lu jadi maling, lu kudu pastiin dulu diri lu siap. Kalau dasarnya lu gak kreatif, lu bakal kesulitan ngopi kreativitas orang, apalagi menjadikannya milik lu. Biar bisa mencapai level kreativitas maksimal, lu kudu jauhin diri dari distraksi. Salah satu hal yang sangat menyita pikiran adalah urusan finansial, urusan duit. Maka dari itu, buku Still Like an Artist nyuruh lu buat memprioritaskan urusan duit ini. Saran si Kleon sih lu punya kerjaan di luar bidang kreatif. Kalau bidang kreatif yang lu tekunin sekarang belum bisa menopang kebutuhan primer lu. Atau tujuannya biar lu gak terbebani berkarya demi duit. Di samping jadi sumber penghasilan, punya dunia lain selain dunia kreatif bisa memperluas sumber inspirasi lu. Karena lu ketemu orang-orang yang bawa insight beda. Memperluas jangkauan inspirasi juga bisa lu lakukan dengan mengerjakan hobi. Gak perlu hobi yang ada kaitannya dengan kerjaan kreatif lu. Cari hobi apapun yang lu lakukan murni untuk nyenengin diri lu. Selain mencegah lu dari stres, hobi juga bisa ngedatengin inspirasi. Katakan lu arsitek, tapi hobi lu miara burung kicau. Mungkin suatu saat lu bisa dapat inspirasi buat mengadaptasi sangkar burung jadi bangunan. Nah, sekarang lu punya 3 kegiatan yang memenuhi jadwal lu. Kerjaan buat nyari duit, hobi, dan proyek kreatif. Di samping itu masih ada pekerjaan rumah kayak masak, beres-beres, nyuci motor, dan lainnya. Kalau terus-terusan hari-hari lu penuh kayak gini, lu pasti nyampe ke titik bosen, ya enggak? Nah, kata si Kleon, bosen ini malah jadi peluang buat ningkatin kreativitas. Bosen tuh kan karena gitu-gitu aja. Maka dorong otak lu buat mikirin gimana rutinitas lu gak gitu-gitu aja. Entah itu dibikin lebih menarik, lebih efisien, atau lebih menantang. Siapa tahu lu bosen nyapu rumah, tiba-tiba kepikiran bikin robot pembersih rumah. Bosan ngegambar manusia, lu coba gambar malaikat. Bosan ngerjain kerjaan repetitif, lu ngulik AI buat take over kerjaan lu. Intinya lepasin diri lu buat ngide pas lagi bosen. Saran Kleon yang terakhir buat ningkatin kreativitas adalah mencatat progres kreatif lu. Bisa lu catat di buku atau lu kasih tanda di kalender lu udah ngapain aja. Setiap hari lu tulis perkembangan lu biar lu bisa evaluasi diri lebih gampang. Ketika lu udah bisa bikin kondisi diri lu oke buat mulai menciptakan suatu karya, saatnya lu nyomot inspirasi dari orang. Kata Kleon, udah nggak ada yang 100% original. Setiap kreator pasti terinfluence sama kreator lain. Lu tanemin di benak lu bahwa jadi original itu mustahil. Gak mungkin lu bisa bikin karya yang bener-bener baru. Kalau lu berdamai sama fakta ini, lu bakal terbebas dari tekanan untuk membuat sesuatu yang benar-benar belum pernah dibuat satu orang pun sepanjang sejarah. Lu akan masuk ke mindset bahwa mengambil unsur-unsur yang ada dari karya orang lain adalah sebuah hal wajar yang bisa lu lakukan tanpa rasa bersalah. Namun, lu tetap kudu memperhatikan copyright atau hak kepemilikan, jangan terjerat plagiarisme. Jadi pastiin lu pakai cara yang benar. Nah, gimana tuh caranya? Cara membuat karyanya bakal gue bahas di bab 3. Di sini gue fokus ke bagaimana lu ngegali inspirasi yang benar. Dari sudut pandang si Kleon, saat lu udah terbuka untuk menerima influence dari kreator lain, maka mulailah penuhi ruangan fisik atau digital lu dengan seni, ide, benda, dan orang yang menginspirasi lu. Apa yang lu lihat, dengar, dan rasain akan mempengaruhi ton karya lu. Karena itu, penting mendekatkan inspirasi-inspirasi bagus di sekeliling lu. Kalau lu mengelilingi diri sama sesuatu yang gak bagus,
hal tersebut bisa ngasih pengaruh negatif ke proses kreatif lu. Lu bisa memulai dengan memilih satu sosok dulu yang menurut lu paling oke. Kalau di bidang gambar misalnya, pilih seniman yang gaya gambarnya bener-bener ajaib menurut lu. Nah, sebisa mungkin lu pelajarin satu orang ini, dari mulai gaya dia berkarya hingga kehidupan pribadinya. Lu treat kayak idola lu lah. Terus si idola lu ini pasti punya orang-orang yang mempengaruhi dia. Misal Raden Saleh punya guru gambar namanya Pak Yen. Lu pelajari juga tentang si Pak Yen. Dengan begitu, lu bakal benar-benar terkoneksi dengan idola lu. Lu tahu cara berpikir dia, dari mana asal guratan-guratan cat di kanvas yang dia lakukan, bagaimana latar belakang dia memilih tema-tema untuk karyanya. Lu tahu kapan dia menggunakan warna merah, kapan warna biru, kapan hitam, dan kenapa dia pakai warna-warna itu. Di sini proses mencuri sudah dimulai. Lu udah berhasil ambil cara berpikir idola lu. Ingat, cara berpikirnya yang lu ambil, bukan menjiplak karya mereka dan mengakuinya sebagai karya lu sendiri. Kita masuk ke menu utamanya. Sekarang waktunya membuat karya lu sendiri. Cara pertama yang bisa lu lakukan ketika baru mulai buat sebuah karya adalah meniru karya idola lu. Fake it till you make it. Lu mengimitasi karya seni idolamu dulu sambil berproses menemukan gaya lu sendiri. Tadi lu udah pelajari cara berpikir idolamu. Coba buat ulang karya terbaik idolamu semirip mungkin dengan aslinya. Sembari lu jadi copycat, perlahan lu bakal menyadari bahwa terdapat titik-titik yang membedakan lu dengan sang idola. Di beberapa aspek, lu gak akan mampu meniru secara persis apa yang dia lakukan. Lu gagal meniru ini gak apa-apa banget. Buku ini bilang kelemahan-kelemahan yang lu temukan adalah pertanda bahwa lu telah berhasil menemukan ruang atau cara lu sendiri dalam menciptakan karya. Manfaatkan momen ini buat mengolah kelemahan lu. Misalkan lu niru gambar Mona Lisa-nya Leonardo da Vinci, tapi entah kenapa setiap lu niru, hidung si Lisa selalu lebih bulat dari aslinya. Nah, ulik-ulik sendiri nih, bisa jadi lu berkembang jadi pelukis wanita berhidung bulat. Pengaruh artistik dari idola lu bekerja layaknya genetik. Gaya idola lu ibarat gen orang tua yang diturunkan ke anaknya. Walaupun membawa gen dari pendahulunya, namun DNA sang anak tetaplah unik dengan adanya kombinasi dan modifikasi baru terhadap susunan gen yang dibawa. Proses mencuri yang sebenarnya terjadi ketika lu bisa memodifikasi gaya idola lu menjadi gaya lu sendiri. Memodifikasi ini bukan soal menambahkan hal yang baru ke dalamnya saja. Mengurangi pun termasuk modifikasi. Karena itu, ketika lu mengimitasi dan hasilnya nggak mirip, kekurangan itu jadi titik terang untuk menemukan gaya lu sendiri. Mengombinasikan lebih dari satu gagasan juga menjadi opsi modifikasi yang bagus. Ketika lu mulai karya lu sendiri setelah paham bagaimana idola lu berkarya, maka biarin bagian diri lu yang nggak ada di idola lu masuk ke karya tersebut. Kombinasi ini bakal menciptakan makhluk baru yang bisa lu sebut karya lu sendiri. Makanya, menjadikan apa yang lu suka sebagai tema dari karya lu sangat disarankan oleh buku ini. Setelah berhasil membuat sebuah karya, jangan ragu buat memamerkannya. Gunakan sosial media. Menunjukkan karya lu ke orang lain, membantu lu mendapat feedback. Pujian membuat lu tahu lu dari jalan yang benar. Kritik akan membantu lu mengembangkan karya lu menjadi lebih baik. Gue rasa segitu aja rangkuman buku Still Like an Artist dari gue. Masih banyak detail bermanfaat yang gak gue sampein di sini. Jadi silahkan lu baca bukunya langsung. Link belinya ada di deskripsi. Bye bye.